Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Sudah ada orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir. Haram. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para tokoh kiai, para tokoh para rumah tangga ya, Nah, ini lagi viral, yaitu Wapres Gibran alias Fufafa mendapat sorotan dari netizen di sosial media, yaitu pengawal wakil presiden terekam kamera menggusur orang lain ketika hendak salat di sebuah masjid. Namun alih-alih mengisi saf di bagian belakang, jadi terlihat staf Gibran ini meminta agar orang lain yang ada di barisan depan untuk pindah, sehingga Wapres Fufafa pun dan para stafnya bisa salat di saf kedua. Nah, video tersebut kemudian dibagikan oleh netizen di sosial media X ya, sehingga mempertanyakan hukum mengenai meminta jamaah lain berpindah saf demi memberikan kepada seorang pejabat. Baik, langsung saja kita lihat dulu videonya ya. Nah, sampai akhirnya juga Buya Yahya ya ikut mengomentari, yaitu mengusir orang yang memberikan kepada pejabat dan rombongannya hukumnya seperti apa. Kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Sudah ada orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir. Haram. Tapi kalau mesen dari dulu makruh. Tapi mengusirnya itu yang haram. Tidak diperkenankan karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sepatutnya, yaitu memindahkan orang lain atau mengusir orang lain demi seorang Fufafa menepati saf kedua. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar dari netizen atas sikap pengawal dari Wapres Fufafa, yaitu mengusir orang lain saf paling depan supaya Fufafa bisa menempati saf tersebut ya. Coba kita lihat komentar dari netizen di sosial media. Ada komentar dari Lucy Maya, pernah lihat video anggota kerajaan Saudi datang belakangan. Mereka tidak geser-geser orang sudah terlebih dahulu duduk di depan, mereka tetap di baris berikutnya. Bahkan mereka mempersilahkan warga yang sudah duduk duluan tetap berada di tempatnya, tidak perlu pindah. Ada komentar dari Jojo, kelihatan nggak paham agama ini bocah. Begitu juga yang ngawal. Ada komentar dari Tinur, mereka merasa dirinya derajatnya tinggi dibandingkan jamaah yang datang duluan. Padahal derajat manusia di muka bumi mata Allah sama berilmu tapi tidak punya adab. Ada komentar dari Ari, di masjid nggak mengenal pangkat dan jabatan, yang datang terlambat duduk di belakang. Ya, semestinya memang dan seharusnya seperti itu. Siapapun yang datang ya, yang terlambat maupun paling belakang harus menempati saf paling belakang. Jadi jangan menggeserkan orang lain karena dia merasa seorang pejabat. Ada komentar dari Mariono, itu prosedur keamanan RI 2. Emang betul kita sama di hadapan Allah sebagai manusia. Kita semua tidak bisa menjamin keselamatan RI 2 di dalam masjid juga. Intinya yang saya lihat di VT ini saling menghargai, saling mengerti posisi kita masing-masing aja, dan saling toleransi, nggak ada yang harus diperdebatkan dengan VT ini. Jadi ada netizen yang justru beda pendapat ya, katanya itu adalah prosedur keamanan RI 2. Jadi RI 2 datang terlambat jadi harus menepati dan menggeser atau mengusir posisi orang lain. Ada komentar dari netizen, jangan lupa bahagia, datang duluan kalau mau duduk di depanan. Ya, seharusnya dia kalau mau duduk di depan ya datang duluan ya. Atau mungkin sebelum sholat dilaksanakan harus ada koordinasi dengan
panitia masjid atau pengurus masjid supaya saf tersebut dikosongkan. Jangan mentang-mentang datang mendadak ke masjid, orang lain pun digeser. Ada komentar dari Borneopedia, kalau saya tetap nggak mau pindah. Bahaya juga kalau kita nggak mau pindah, bisa-bisa kena tonjok sama pas pampres. Ada komentar dari Rianur, sejak kapan orang sudah duduk di saf depan disuruh pindah hanya karena Gibran mau sholat. Ada komentar dari Rizky Syahputra, astagfirullah, kenapa disuruh pindah dari tempat bapak itu, di rumah Allah nggak pandang pangkat lah. Ya seharusnya ya di masjid itu apapun posisinya dan jabatannya, datang terlambat ya dia menepati saf paling belakang. Jadi di masjid itu setara, ya tidak ada karena dia presiden, mau siapapun yang datang terlambat ya posisi paling belakang. Jadi tidak harus dikasih privilege ya paling depan menggeser saf orang lain. Dan ini benar-benar memalukan sekali, apalagi ini kan diviralkan oleh netizen di sosial media. Kelihatan banget Fufafa ya, selain kemarin juga menjadi sorotan netizen, yaitu di saat memberi kata-kata sambutan dalam acara Konbes Fatayat Nahdlatul Ulama ya, sampai Gibran menyebutkan ya beberapa kali kata para-para. Jadi sampai netizen juga mempertanyakan Gibran ini sekolah di mana. Inilah akibat ya tidak belajar public speaking yang bagus. Kemungkinan juga stafnya ya tidak membuat tag pidatonya, sehingga juga dia menyebut para-para semua. Dan ini menjadi olok-olokan netizen di sosial media. Nah, sampai Rocky Gerung juga akhirnya ya ikut berkomentar terhadap pidato Gibran. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak. Dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita melihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media. Halo, kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran
di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan untuk menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak. Gimana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu? Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih ya? Apalagi untuk menguasai bahasa lain. Ya, tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain. Dia ingin maju di 2029 sebagai RI 1. Ya, rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos, mengatasnamakan wapres Gibran gitu. Padahal anggaran juga diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 ya, untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang ya kedengarannya seperti khayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi. Masyarakat ya, teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangan ya. Yang pertama ya sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyebokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil, tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Salam. Parabot, anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot kesindir ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Gibran dapat kritikan lagi tuh. Ya, kemarin kita lihat udah bagus ya, udah tampil di beberapa tempat ya, sudah lumayan lah berikan sambutan. Tapi kenapa kemarin kepleset lagi ya waktu di acara pembukaan Fatayat? Aduh, jadi bulan-bulanan tuh di medsos. Dia bilang begini, dia itu pengen mengucapkan setelah salam tuh ya para tokoh gitu maksudnya, tapi paranya tuh diulang sama dia, para tokoh, para bapak. Jadi itu yang dikritisi oleh banyak orang, bahwa kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang harus menempatkan mana kata jamak, mana kata tunggal gitu ya, atau infinitif maupun plural itu, atau majemuk. Karena para itu sudah menggambarkan kalimat majemuk gitu. Para itu artinya kumpulan. Jadi para bapak, kumpulan bapak. Jadi kalau dibilang para ya udah pasti nggak cocok. Jangan kan gitu, para bapak saja nggak pas, atau para ibu-ibu, atau para hadirin, itu nggak bisa gitu. Hadirin itu adalah sekumpulan orang yang hadir. Para itu menggambarkan majemuk, itu jamak. Jadi itu yang dikritik ya. Memang sebagai seorang figur ya, tokoh lah. Kalau wakil presiden itu kan memang udah satu paket dengan presiden gitu ya, duit tunggal. Jadi itu pangkat yang tinggi sekali.
ya, membuka sebuah acara yang penting. Fatayat itu, jumlahnya jutaan itu, karena itu kan organisasi dari cabangnya NU untuk ibu-ibu gitu. Sebelumnya kan ada ledek-ledekan tuh, dia bilang Paralimpik, tapi dia ngucapinnya para-para. Akhirnya netizen itu membuat lelucon parabotan. Ya, kemarin sih waktu kita ngelihat beliau debat kan dengan cara ngeledek Pak Mahfud begitu, kita pikir ya itu mungkin karena gimmicks ya. Itu adalah arahan dari seorang desain yang mengarahkan nanti begini gitu. Ya kita lihatlah nanti setelah dilantik, kita akan melihat gebrakannya Pak Wakil yang mencengangkan gitu kan. Ya kita sih tercengang juga sebelum dilantik itu ada keluar akun yang mencoba untuk ditutupi Fufu Fafa itu kan. Ternyata isinya tuh ngeri ya. Sekarang diadul-adul tuh sama orang tuh, dikeluarin terus meskipun dicoba ditutup-tutupi tapi nah udah agak reda tuh ya kan, pemakzulan dan segala macam udah hilang tuh setelah dilantik. Kita pikir setelah dilantik nanti ada gebrakan yang dahsyat gitu. Ya dia masih bagi susu, oke lah gitu ya, udah kayak orang kecapean gitu. Tapi ucapan-ucapan pidatonya mestinya itu harusnya mulai ditata dong gitu, disesuaikan dengan jabatannya. Aduh, ya mudah-mudahan semakin kesini makin baik, karena bagaimanapun juga ya, suka nggak suka beliau itu adalah pemimpin kita. Ya mudah-mudahan itu hal yang bisa diperbaiki segera, dan ke depan masih ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, siapa tahu beliau naik jadi presiden. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.